Allahumma sholli ala Muhammad. Hiduplah seperti bunga Iya, aku selalu ngajarin orang. yang selalu menyebarkan keharuman dan keindahan, walau tidak semua orang menyukai bunga. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada di salah satu anakmu yang dia akan mempunyai kelebihan berbeda dengan anak-anak lain. Tangkap, kejar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini kita akan berkolaborasi dengan seorang artis. Ini adalah sahabat saya dan setiap main sinetron selalu sukses memerankan tokoh antagonis. Yang paling hits namanya Marini. Orang ketiga ini dia, Din Desvi sebagai pelakor. Terus di sinetron Tukang Bubur Naik Haji sudah 3.000 episode. Itu juga antagonis. Itu baik. Baik. Halimah. Jadi Halimah. Tapi kalau yang peran baik nggak terlalu mengena di hati gitu. Enggak. Tapi kalau peran yang jahat kenapa ya orang jadi Mata saya galak kayaknya. itu ya. Padahal beliau ini aslinya seorang pendidik, beliau seorang guru, seorang motivator. Pokoknya bertolak belakang dengan sosok yang dimainkan di sinetron. Kalau antagonis tuh kayaknya kamu banget gitu loh. Orang Gitu tuh ya. bisa kesel gitu. Karena kayak ngerasa ada tantangan ketika kita memainkan yang bukan diri kita. Kalau kita orang-orang warnanya A terus mainin A, ya sama aja. Nggak ada sesuatu yang wow gitu, nggak ada yang sesuatu yang amazing. Tapi kalau kita memerankan tokoh orang, kayak ada tantangan dari dalam. Itulah aktris sejati seperti itu. Jadi benar-benar melebur menjadi orang lain ya ketika memerankan sebuah peran. Nah, ini kan tampil di Mata Langit dan ini kita sudah berkunjung ke rumah Desvi di daerah Tangerang. Nah, di daerah Tangerang ini kira-kira apa nih yang ingin di-share sama Desvi? Karena kan kalau Mata Langit ini tentunya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar. Sedangkan saya tahu Desvi orang yang sangat logik gitu, sangat logika gitu. Betul Bang. Kok bisa tertarik gitu untuk berkolaborasi? Apa ada hal misteri yang ingin ditanyakan ke Panglima atau gimana? Coba ceritain deh. Gimana ya ceritanya dari mulai itu tadi clue-nya adalah saya adalah orang yang benar-benar logik banget, logika banget. Saya nggak pernah percaya tuh sama ya maaf mungkin baru ini produksi Mata Langit yang bisa mewawancarain saya karena saya orangnya ngerasanya gini, itu pasti settingan gitu kan, itu bisa-bisaan gitu. Tapi saya ngerasa selain Mbak Ratna Listi juga ya saya tahu kebeningan hati beliau, kejernihan pikiran, jernih, dia ini orangnya jernih gitu loh. Lempeng maksudnya. Gimana ya? Sudahlah gitu, maksudnya balance lah, keep balance and low profile. Nah inilah beliau gitu. Amin. Jadi saya ngerasa ini adalah tayangan yang natural, nggak dibuat-buat, nggak ngada-ngada. Karena saya pengen sharing apa yang memang sebenarnya saya tolak. Selama ini saya ignore gitu, saya tolak. Selalu deny ya? Deny, saya abaikan. Saya nggak percaya banget sama yang mistis-mistis gitu, nggak deh, karena kita kan manusia ya, kita kodratnya ya lihat aja nyata-nyata gitu. Tapi kalau yang dunia nggak nyata, gaib, ketika saya tahu oh ya kita orang Islam harus percaya yang namanya hal yang gaib, qada dan qadar. Ketika saya diingatkan dengan rukun iman, rukun Islam, baru saya oh iyalah gitu harus percaya. Mau kita nggak percaya juga saya dosa dong kalau saya tetap nggak percaya gitu. Tapi saya harus percaya bahwa sesuatu yang gaib itu ada.
Dan orang-orang seperti Desvi ini saya rasa banyak juga ya di luar sana yang tidak mempercayai 100% soal gaib. Nah, mudah-mudahan tayangan ini nanti bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pemirsa Mata Langit. Betul. Nah, apa sih yang masih jadi unek-unek pengen ditanyain ke Panglima? Gini, Mbak Ratna dan Mas Panglima yang saya hormati juga. Saya tuh dari kecil ya, dari sebelum saya dewasa, anggaplah saya remaja gitu. Kalau saya demam, kalau saya sakit tuh ya itu pasti saya meracau, ngigo gitu, atau kata ibu saya. Tapi saya ngomong akhirnya, tadi malam ada macan di sana, tadi malam ada ini di sini gitu kan. Ya udah sekedar ngomong aja. Itu dari kecil ya begitu? Itu dari saya SD, TK mungkin ya, tapi saya kan sadar-sadarnya SD gitu. Terus akhirnya pas SMP, SMA segala macam. Nah sadar-sadarnya itu SMA bahwa apa yang terjadi dalam mimpi gitu kan, terus tiba-tiba ngeblend jadi nyata. Misalnya saya ngimpi ya maaf, seluruh keluarga saya sampai kebingungan, ibu saya dan semua jadi akhirnya tahu siapa saya. Saya juga kadang merasa jadi orang aneh sendiri di keluarga gitu loh. Suatu hari itu saya mimpi bapak saya meninggal dunia di hari Minggu dini hari, Senin dini hari, Minggu dini hari, berarti Senin pagi. Saya mimpi, bapak saya meninggal dunia, terus digotong sama kakak saya yang pertama di sebelah sana, kakak yang kedua di sini. Pokoknya udah dikurung batang, Mbak Ratna, Mas. Terus saya nangis dong, dari mimpi itu saya nangis. Sampai saya kebangun nangis, terus saya bangun, saya benar-benar bangun dari tempat tidur, terus saya gedor-gedor kamar ibu saya sama bapak saya di kamar depan. Dulu kebetulan ini ruangan bapak saya tidur, tepat di sini kamarnya. Dulu kan kamarnya 2 gitu kan. Sekarang kita udah jadiin pelong gini. Di sini nih, tepat di sini bapak saya tertidur. Enggak kok, orang papi lagi sehat-sehat aja, lagi tidur gitu. Enggak, meninggal sih, goyang-goyang. Meninggal, papi tuh meninggal. Semua isi rumah saya bikin berisik. Jam 2 pagi saya bangunin semua, kakak saya, ibu saya bangunin semua. Tapi namanya ibu saya kan ya mungkin buat nenangin kita. Oh, udah kalau kamu mimpi orang meninggal berarti tandanya panjang umur gitu. Ya udah, itu Senin dini hari. Ya udah, berjalannya waktu, saat itu saya lemes, nggak nafsu ngapa-ngapain. Temen saya ngajak pergi, saya nggak mau, ngajak hangout, namanya masih muda kan, 20 tahun, 19 tahun. Akhirnya besoknya, tepat di hari Selasa jam 5 pagi, dan mimpi saya itu jadi nyata. Sampai sekarang keluarga juga ya tahu, kakek saya meninggal, nenek saya meninggal, yang terakhir kakak ipar saya meninggal. Saya ngimpi juga. Belum lama nih kakak ipar saya meninggal, saya bangunin suami saya, terus pagi-pagi saya bilang, "Beb, kita ke rumah Mbak Sinta yuk." Saya bilang sama dia, "Emang kenapa? Semalam aku ngimpi Bang Ias datang ke rumah bawa boneka. Terus tapi ditebalikin. Apa ini maksudnya? Cantik tuh boneka perempuan." Aku nggak tahu. Terus dia bilang ini, "Titip Meisha." Meisha itu anaknya kakak saya. Titip Meisha. Saya cerita ke dia, "Kenapa?" "Iya nggak tahu deh." Nggak tahu, kita datang ke sana. Nggak tahu dia lagi sakit, ininya sakit, nggak bisa gerak segala macam. Dan itu juga pas ke situ kaget juga, sakit. Terus kita nggak lama kita mau pergi liburan. Udah booking tempat soalnya di Jawa Barat. Pas kita lagi liburan, ternyata saya ditelepon sama kakak saya, Bang Ias itu sudah masuk ke ICU. Masuk ICU udah di itu jantung-jantungnya kabel-kabel semua. Ya gimana, kita lagi liburan, ini nggak lama ya meninggal. Ya pesannya itu titip. Jadi sering diberi kayak petunjuk message, gitu ya. Itu semua kalau saya cerita ke manusia biasa mungkin halu gitu kan. Tapi saya punya sahabat, yaitu suami saya yang saya ajak yang paling memahami ya. Sampai saya hamil. Setiap saya hamil tuh saya sama suami bukan menguji ini, saya tahu suami saya juga peka ya. Karena kan saya orang logika, jadi saya nggak pernah mempercayai itu menjadi sebuah message. Saya cuma cerita aja, saya senang cerita. Setiap saya hamil anak pertama, saya mimpi didatangi kakek-kakek, jenggotnya panjang, sorban panjang, bau burung, dikasih ke saya. Itu kira-kira umur 3-4 bulan. Saya cerita lagi ke suami saya cerita ke kakak saya. Kata kakak saya gini, "Wah, itu laki tuh anaknya," katanya, "burung," katanya. "Kalau gitu Beb, kita nanti USG, jangan nanya ke dokternya, tolong tutupin jenis kelaminnya, kita coba kalau alam bisawab bener nggak nih anaknya laki." Jadi gitu 3 anak. Anak kedua saya mimpi banyak boneka-boneka, banyak anak-anak cewek mendekat saya, perempuan. Anak saya yang kedua. Yang ketiga ada kuda, anak saya yang brilian tuh mimpi kuda. Terus
laki tuh gagah perkasa ini gitu. Jadi saya bingung gitu, maksudnya makin kesini ya saya makin jadi kayak ya maaf ya, jadi kan aku sendiri ngerasa aku jadi kayak orang aneh gitu kan. Tapi kalau saya ceritanya sama yang orang logika juga nggak masuk, kayaknya nggak masuk nalar mereka dan nggak masuk juga ke nalar saya pribadi. Jadi kayak ada perang batin ya di perang dalam diri. batin, saya nggak mau percaya tapi terjadi gitu, tapi nyata. Untung suami saya bisa mengimbangi dan mendampingi saya. Baik Panglima, dari cerita Desvi yang penuh dengan perang batin, apa yang bisa Panglima jelaskan? Ya sebenarnya mempunyai insting, feeling, mata batin yang sangat peka dan tajam itu ya sebenarnya bersyukur ya kepada Allah, karena nggak semuanya manusia di muka bumi ini diberikan ketajaman mata batin seperti itu gitu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Tetapi setiap mau ada kejadian apapun di muka bumi ini juga pasti Allah memberi petunjuk nanti, simbol-simbol kepada makhluknya. Jadi tergantung kita mengolah rasa tadi ke arah mana gitu. Ke arah ke positif apa ke arah ke negatif. Kalau ke arah ke negatif ya timbul tadi percaya tidak percaya, percaya tidak percaya. Itu sebenarnya negatif. Tapi kalau ke positif, pada saat kita bermimpi, pada saat kita merasakan sesuatu, kita lihat nih, oh ternyata ini memang petunjuk yang positif. Berarti ini bukan datangnya dari setan. Ini petunjuk langsung dari Allah gitu. Ya sebenarnya kita bisa membedakan lah nanti. Apalagi hal-hal tersebut sudah sering terjadi, sudah sering kita rasakan dan bahkan bisa kita lihat secara nyata gitu. Nah itu sebenarnya sangat luar biasa ya menurut saya tuh. Sangat luar biasa gitu. Jadi sebenarnya ini anugerah ya Panglima? Ya sebenarnya anugerah gitu. Tidak perlu disesali, tidak perlu dianggap sebenarnya aneh juga gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan di muka bumi ini kan, jika Allah berkehendak. Seketika semuanya bisa berubah, seketika semuanya bisa terjadi di luar naluri dan akal sehat manusia. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Itulah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan sebenarnya kepada orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan di sini sendiri dari awal Mbak Desvi tadi cerita, saya kayak merasakan ada aura kesedihan gitu. Dan pertama saya nyampe kemari juga, saya kayak mendengar orang menangis tadi di sini. Saya nggak tahu itu siapa, tapi kalau feeling saya sih itu Bangsa Jin gitu ya. Itu ada yang menangis. Sedih kedatangan para. Iya, tadi ya barusan tadi ya. Habis itu ada yang ketawa juga. Ada yang ketawa juga. Di sudut situ. Saya dengar kayak orang ketawa, gitu ketawa-ketawa, ada ketawa juga. Nah di situ tadi juga saya lihat ada kakek-kakek berjubah tinggi banget. Tingginya nih kalau dia berdiri nih ngelewatin ini. Lewatin plafon? Lewatin plafon ini. Nah, dia pakai tongkat, pakai jubah putih, tingginya ngelewati plafon. Sorbannya tuh dia selempangin aja di bahu begini. Desvi pernah lihat ada seseorang sholat di kamarnya, dia pikir suaminya, ternyata suaminya di kamar mandi. Nah itu saya lihat. Habis itu ada juga kakek-kakek juga bersorban hijau, pegang tasbih, kayak lagi berzikir. Saya lihat di sini, berjenggot panjang begini. Dia pakai celak gini nih di bawah matanya nih. Oh iya, kayak orang Arab ya? Pakai celak di bawah mata di sini, pakai itu kan gitu. Habis itu ada harimau juga. Saya lihat di sini ada yang putih, ada yang kuning. Itu dari kecil tuh. Itu tuh ada sosok itu di sini yang saya lihat. Itu yang diceritakan tadi burung itu ada juga Raja Wali itu. Tuh tadi lewat ada apa namanya lipan kecil ya. Mondar mandir tadi di situ barusan lari warna hitam keluar gitu. Apa itu pertanda? Adanya kalajengking. Bukan ada kalajengking, lipan. Kalau kalajengking kan ada sapitnya tuh. Kalau ini nggak ada, dia sapitnya di mulutnya yang ada kayak antena ya. Itu hawa panas berarti. Ada hawa panas berarti pernah ada energi yang tidak baik berada di sini gitu, negatif. Karena kan dulu ini nggak kita tempatin. Iya, pernah ada. Waktu itu kenapa nggak ditempatinya? Ya karena kan habis menikah terus kita pikir mau punya usaha, ini buat TK dulu, buat sekolah. nggak ditempatin. Desvi ini punya sekolahan yang dibangun berdua dengan suaminya, luar biasa itu. Itu namanya investasi dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Karena memang ada hawa panas tadi menuju perjalanan tadi mau kemari, itu di jalan pun saya itu ada hawa panas, ada hawa api. Saya sampai berpikir ada apa ya, kok saya panasan ya gitu. Benar. Kayak saya kayak mau ngamuk gitu, kamu marah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini Desvi, yuk. Kamu tanya-tanya. Di situ tadi lipan tangannya yang keluar
Gimana Panglima? Yang keluar dari sudut sini tadi itu yang di sini pas di tempat itu nih. Siapa kamu? Kenapa tanganmu begitu? Aku takut tangannya kepelintir Panglima. Kenapa tanganmu begitu? Bunyi kelintok-kelintok. Kenapa ada lipan tadi keluar? Anak lipan kecil mundar-mandir? Kenapa? Kenapa? Coba kamu bisa bicara nggak? Coba bangun, duduk. Untuk apa kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu muslim? Astagfirullahaladzim. Tanya. Kamu siapa? Gersa. Kersa. Maksudnya di mana? Aku Gersa. Oh, namanya Kersa. Oh, itu nama kamu, Kersa. Coba bangun. Nah, bisa duduk. Kamu ngapain ada di sini? Coba jelasin, kenapa kamu bisa ada di sini dan apa yang kamu lakukan? Aku dari Hulu, Dari Hulu. sebuah kampung kecil. Kamu kecil di mana? Sumatera. Hulu biasa. Bukit Tinggi. Apa hubungannya dengan Keluarga. Mbak Desvita? Aku hanya utusan. Utusan. Jaga beliau. Siapa yang ngutus kamu? Utusan untuk apa? Utusan dari siapa? Kima dipaksa. Kima. Siapa? Kimadi Patra. Kimadipatra. Kima dipatah. Kimadipatah. Siapa beliau? Coba jelaskan. Leluhur beliau adalah orang yang hebat. Leluhur beliau orang yang hebat. Leluhur Deswi. Kalau boleh tahu diceritakan bagaimana yang dibilang hebat itu bagaimana? Orang yang komunikatif, orang yang sederhana, orang yang pandai menyebarkan sebuah agama. Komunikatif, sederhana, menyebarkan agama. Iya, leluhur. Terus? Dan itu menurun kepada beliau. Oh, menurun kepada Deswi. Kakek saya guru. Oh, makanya dia naluri mengajar, Guru ulama. membagi ilmu itu dari leluhur ya. Pondok pesantren juga punya masjid di belakang rumah. Gitu. Makanya dia punya sekolahan banyak loh, sekolahnya 3. Beliau bisa hidup dimanapun beliau singgah. Subhanallah. Beliau bisa menempati suatu ruang apapun yang ada di kehidupan beliau. Mungkin beliau pernah ingat untuk mengajarkan orang lain. Hiduplah seperti bunga. Iya. Allahumma sholli ala. Iya, aku selalu ngajarin orang. Yang selalu menyebarkan keharuman dan keindahan. Walau tidak semua orang menyukai bunga. Begitupun manusia. Teruslah berbuat baik. Walau banyak orang tidak menyukainya. Walau banyak orang yang zalim terhadapnya. Kamu gak pernah cerita aku soal bunga. Aku mungkin rumahku banyak bunga-bunga. Aku suka sama bunga dan Emang ada yang zalim sama dia? Allah Akbar. Ini ganti sosok ini, beda. Harimau ya? Nggak usah takut. Jangan takut. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Aki apa? Boleh saya berkenalan? Aku mendengar Iya. sebuah nama. Arya Kemuni. Iya benar. Memang tadi kita menceritakan soal Arya Kemuning. Siapa beliau itu sebenarnya? Dan apa hubungan Aki? Apa kalian tahu siapa Arya Kemuning? Arya Kemuning adalah pendiri dari kota Kuningan. Anak dari siapa beliau? Anak dari siapa? Anak dari siapa deh? Suami saya yang tahu. Ontin. Ontin, iya benar. Dewi Ontin mah. Rinding aku di sana. Dewi Ontin Aku yang mau rinding. makamnya sebelahnya Dewi Ontin. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu siapa? Kamu
masih satu jalur denganku di. Din manggilnya. Satu jalur bagaimana? Dikumpulkan 9 orang untuk berkumpul. Dikumpulkan 9 orang untuk berkumpul. Dan mereka menceritakan bagaimana tunan-tunan kita nanti. Iya. Anak-anak sini. Sini anak-anak sini. 9 orang itu bagaikan 9 tiang. 9 orang. Dan kau tahu berapa jumlah tiang yang ada Istiqlal? Yang di Istiqlal ada berapa? 9 ya? Ayo. Sini Mas Abi. Saya boleh panggil Aki, namanya siapa? Basratullah. Apa yang ingin Aki sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dapat amanat dari si Maung untuk berkumpul 9 orang. Ada apa perihal dengan 9 orang ini dan ada apa yang ingin disampaikan kepada tuan rumah di sini? Seperti leluhur beliau dulu, dia berkumpul sama orang pilihan. Semua berjumlah 9 orang. Dan masing-masing itu membahas bagaimana keturunan kita nanti. Seperti apa keturunan kita nanti. Dia itu sudah diprediksi dari leluhur dia. Dan dia itu sudah diprediksi sebagaimana mestinya. Dan banyak hal yang bisa dia cerna, yang dia miliki, yang orang lain tidak miliki. Namun, begitu banyak orang-orang yang mempunyai insting yang hampir menyerupai dia. Sehingga banyak orang yang syirik dan benci. Dengan memfitnah, menzalimi, mengadu domba, menjelek-jelekan dia. Namun kamu harus tetap fokus di jalanmu, fokus di tujuanmu. Dari 9 orang itu, dia mempunyai cikal bakal seperti dia. Dan dia masih ada terah dari Sunan Gunung Jati. Mutiara itu tidak selalu terlihat indah. Karena mutiara yang benar-benar mutiara itu selalu tertimbun di bawah tanah. Namun dia tetap indah. Seperti hati-hati orang yang baik. Tidak perlu dia tampakkan untuk baik. Maju-maju mungkin ada pesan. Tetap kamu jaga keimananmu. Amin, insya Allah. Iman itu dari sini. Dan kau ucapkan dengan tulus dari sini. Lalu kau buktikan dengan kelakuanmu. 3 hal yang harus kamu pegang itu. Harus kamu percaya. Kalau boleh tahu Aki namanya siapa? Ki Basratullah. Basratullah. Berarti Anda leluhur dari Desvi. Ada yang lebih dituakan dari saya. Tanya aja kalau ada apa-apa yang masih menjadi tabir misteri, tanya aja. Selama ini yang selalu mengawal saya siapa kira-kira? Apakah Aki tahu dan bisa menginformasikan ke saya? Ki Gersa. Ki Kersa yang tadi awal datang itu. Kersa, saya Kersa. Ki Kersa yang tadi pertama datang Ki. Ya, Oh iya benar. dia yang selalu mengajak kalian untuk ibadah di rumah ini. Dia yang selalu Mengajak kalian ibadah di tempat ini. Makanya kamu tadi kan kayak ngajakin kita ya sholat Itu yang Jumat. pernah dilihat sama beliau, ada orang sholat, dari Sumatera itu. dikira suami itu siapa? Terlalu teduh tempat ini. Sehingga banyak makhluk-makhluk lain yang tenang hingga di sini. Terlalu teduh tempat ini, makhluk lain banyak yang Tenang tenang di sini. tinggi sini. Tempat ini terlalu teduh sampai banyak yang hinggap di sini. Ki Gersa itu, dia adalah satu turunan dari Raja Palembang. Dari Ki Kerajaan Kersa Palembang. dari Raja Palembang. Iya. Berarti ada hubungan dengan suaminya. Energi kalian saling menyatu. Hanya saja kalian tidak terlalu mempercayai dengan apa yang kalian miliki satu sama lain. Iya iya. Hulu adalah tempat singgahnya. Hulu itu, kalau kami di dusun manggil hulu itu batang air. Ada hulu, tempat kami mandi, cuci. Asal Aki dari sana. Ki Kersa. Saya hanya singgah di Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Terus tadi Aki bilang di sini banyak yang tenang di sini. Emang ada siapa aja di sini Ki? Sebuah burung
burung hitam. Boleh dipanggil burungnya, kita mau komunikasi, biar kita tahu. Iya. Biar kita berinteraksi komunikasi, Ki. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Pegang. Assalamualaikum. Kayak nggak bisa. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja. Sini Desvi. Bener ini burungnya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Lama kita tidak berjumpa. Insya Allah. Lama kau tidak mengunjungi. Ini dengan siapa? Kenapa kau tidak mengunjungi tempat yang kujaga? Justru Desvi pengen tahu tempat yang dimaksud itu di mana, Ki, dan ini siapa? Kau pernah mengunjungi sebuah makam yang kujaga? Di daerah mana? Tahu Kuningan ya, Ki? Iya. Iya. Makam siapa? Makam Prabu Arya Kemuning. Oh iya. Iya bener itu aja. Siapa dia? Kau harus mengetahui lebih dalam siapa leluhurmu. Boleh Aki ceritakan biar Desvi lebih paham. Aku pengikut Adipati. Adipati. Adipati itu memang panggilannya Panggilan Arya Kemuning. Yang Arya Kemuning. Ada apa yang bisa saya ceritakan kepada kalian? Suami saya bisa bertanya. Coba, soalnya Mas beliau Arfi. yang dampingi. Maju, Mas. Mungkin Eyang bisa ceritakan bahwa sebenarnya istri saya ini masih suka nggak yakin bahwa beliau memang keturunan dari Arya Kemuning. Itu kalau misalnya ibunya nggak menceritakan bahwa beliau ada keturunan dari Eyang Arya Kemuning. Memang tak semudah kau mempercayai itu, karena yang kami jaga pun kau tidak akan pernah melihatnya. Tetapi ada sebuah tanda, yaitu yang dititiskan kepada turunan-turunannya. Ada di salah satu anakmu yang dia akan mempunyai kelebihan berbeda dengan anak-anak lain. Kapan kau ingin bersilaturahmi dengan yang kujaga? Sudah lama kau tidak mendatangi. Insya Allah bulan Syawal ini. Siarah ya? Iya. Covid kan? Di Jakarta Covid, Ki. Jadi 2 tahun kita nggak ke sana, Ki. Maaf. Abah nih ada yang mau ditanyain enggak? Ini Ki, cucunya Ki. Apa yang mau disampaikan ke cucunya Ki? Kamu nanya. Apa yang mau kamu tanyakan ke Aki nih? Kenapa milih saya, Ki? Karena kau yang mampu. Jika diturunkannya kepada anak yang berbeda atau kepada adikmu, jika dia tidak kuat untuk mengembannya, maka akan berbeda. Jadi harus kuat anaknya yang terpilih ya Ki? Ya, karena kaulah yang kuat di antara yang lain. Aki ini burungnya atau kudanya? Aku seekor burung yang selalu menyebarkan kabar, sebuah berita, dan aku pun melihat kalian waktu berada di tempatku. Kita selalu keluarga ke sana. Siarah ya? Ya, kalian pun pernah aku lihat. Kau pernah aku melihatmu. Maksudnya Panglima? Kau pernah singgah di tempatku di sebuah kota Cirebon. Dusunnya lagi itu. Dan di situ pun aku melihat Putri Angtin. Oh iya berarti di Gua Sunyaragi ya Ki?
Iya, kita mau pernah ke sana. Teruslah kau beristiqomah dalam berbuat kebaikan. Karena semua yang kau gapai dari pendidikanmu, semua akan ada hisab. Jika kau tidak bisa seperti para leluhurmu, ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Karena itu suatu amal jariah yang takkan pernah putus sampai di alam kuburmu. Terus Albani ini message-nya, pesannya suruh ngapain, Ki? Dengan dititipkannya sebuah titisan sebagai dia orang pilihan, tolong kasih kami petunjuk untuk apa dititipkan ke anak saya Albani. Di suatu saat nanti, ketika kau berada di titik usiamu, kau akan mengetahui siapa jati dirimu. Biarkan dia mencari-cari jati dirinya di saat ini. Jika kau melihat seekor anak ayam yang terpisah dari induknya, maka ambillah dan satukanlah ia kepada induknya. Barangkali itu menjadi penyebab disatukannya kau dengan keluargamu di surgamu nanti. Amin. Insya Allah. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama karena ada yang harus kujaga. Iya. Sampaikan salam kami kepada beliau yang Adipati Arya Kemudian. Ya, Sampaikan salam hormat, minta maaf 2 tahun ini emang gak kesana, ya sudah tapi doa lama selalu kau nyampe insya Allah. tidak mendatangi yang kujaga. Keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap, kejar. Kemana dia lari? Ini di luar ada jalan besar soalnya. Masuk. Pegang. Masuk. Assalamualaikum. Bisa mengucapkan salam tidak? Assalamualaikum. Oh, ini yang nangis tadi yang saya dengar. Yang sedih. Iya. Panglima bilang tadi pas masuk ke rumahnya di sini ada yang nangis di pojokan situ. Rupanya dia ini. Yang nangis. Kenapa bersedih? Apa yang terjadi yang buat kamu sedih? Saya minta maaf kalau saya salah, ada apa ya? Tangannya basah, Bu. Banjir. Basah apa ya? Coba tenangkan diri. Ya, Kita ngobrol. Ayan. Oh iya. Bahasa apa itu ya? Iya. Iya, terima. Bahasa Cina ya?
Allah, kaget aku. Beda ya, Panglima. Kamu siapa? Apa nih? Kuda. Kuda, Allah Akbar, ya. Ada kuda itu. Sampingnya persis Adipati itu sebelahnya kudanya dimakamkan sebelahan. Oh, ada makamnya juga kudanya? Sebelahnya. Oh, subhanallah. Karena kudanya yang bisa Assalamualaikum. dampingin dia. Kamu kemari. Gak apa-apa, biarin. Oh iya, dia sayang ke abah nih ya. Iya. Allah Akbar. Kuda kan gitu. Dia emang temannya si Albani. Nggak apa-apa, masih takut. Nggak apa-apa. Ini masih ada hubungan dengan ini kok. Apa? Sini, kamu sini Albani. Coba. Kamu sini, sebelah. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Kudanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita semua adalah sama-sama pengikut Nabi Muhammad. Amin. Apakah putri ini atau ratu ini yang saya lihat tadi? Iya, ganti lagi. Saya lihat sosoknya. Boleh tahu ini siapa? Kenapa kau sebut Nyai Gandasari? Iya. Kau menyebutnya seolah kau mengenalnya. Dari mana kau mengenalnya? Karena aku lihat sosoknya rambut panjang, cantik. Yang sekarang saya lihat. Apakah benar Anda Nyimas Gandasari? Dari mana kalian tahu? Karena santun, budi bahasanya santun. Budi pekerti. Budi pekerti, seperti saya ngajar murid-murid pelajaran budi pekerti. Ini budi pekertinya bagus banget, sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kau mengenalku? Jika kau mengenal Nyimas Gandasari. Seorang wanita yang sabar, yang rendah hati. Dari keturunan Cirebon. Ya iya, jelas sekali. Cirebon tidak lepas dari peranan saya. Seorang wanita bukan berarti dia tidak bisa berperang. Berperang itu tidak hanya menggunakan senjata. Kenapa namaku Nyimas Gandasari kau tahu? Kenapa Nyimas? Kenapa kau tidak suka dengan laki-laki yang mengungkapkan kata cinta kepadamu? Kok Nyai Kenapa tahu? kau suka bunga? Kenapa Nyai? Karena Gandasari, aku itu suka wangian, wangi yang berlebihan dari bunga-bunga. Kalaupun sebenarnya seorang wanita tidak boleh berlebihan dalam wangian, cukup hanya kaum laki-laki saja. Tapi wanita akan indah seperti bunga, harus bisa menjaga kebersihan. Di antaranya harum untuk di rumah saja. Sari itu adalah dari bunga-bunga, jadi wangi yang sangat berlebihan. Dimanapun dia berada, pasti akan menebarkan wangi. Kau memiliki apa? Kau mempunyai kelebihan. Apa kelebihanmu? Cantik, Kau baik itu hati. pejuang, sama denganku. Spiritnya tinggi. Masya Allah. Assalamualaikum Panglima. Kita berjumpa lagi. Iya. Takdir ilahi mempertemukan kalian. Iya. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan pasti akan bertemu. Insya Allah. Melalui getaran hatinya, Iya. bisikan jiwanya. Iya, saya tahu itu. Waktu yang menjawab, alam yang berbicara. Semua ada pada dirinya. Kenapa dia tidak mudah percaya? Karena
kepercayaan harus diuji. Tidak mudah mempercayai satu kepercayaan. Jika manusia mudah percaya dengan sesama, maka dia akan celaka. Tipu daya di antaranya. Benar, benar. Memang harus dipelajari dulu, Nyai. Itu nih, saya susah percaya sama orang nih. Pelajari, diteliti. Dan terutama adalah Hati. hati yang dipenuhi oleh keimanan. Karena keimananmu lah yang akan menentukan pilihan yang mana, apakah dia berhak untuk dipercayai atau tidak. Matamu tidak bisa melihat kesungguhan hati manusia, tapi mata batinmu dapat merasakan. Dari mana? Karena Tuhanmu maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati manusia. Ya. Dengarkan Albani. Kok tahu namanya Albani? Matamu tajam seperti mata batinmu. Kau percaya itu? Ingatlah manusia. Kau tahu jelas sekali di dalam Al-Quran. Kau mempercayai Al-Quran bukan? Iya. Kau tahu surat Al-Isra? Al-Isra perjalanan malam. Bacalah di ayat ke-70. Al-Isra 70. 7 atau 70? Apa bunyinya? Albani tahu Al-Isra ayat ke-70. Ayat ke-70. Coba buka. Sungguh kami memuliakan anak cucu Adam, memberikan dia makan dari yang baik-baik. Ciptaan Tuhan, baik dia di daratan dan di lautan. Dan sungguh Allah memuliakan dan Allah memberikan kelebihan di antara makhluk ciptaannya. Kemari kau. Kau bacalah itu. Baca Al-Quran. Kau pelajari itu. Baca Aku hanya memberitahu sebagai kunci bagimu. Iya. Karena ini bukan perkataanku. Kau orang yang berilmu. Kau harus mempunyai dasar ilmu yang kuat untuk mempercayai apa yang akan kau tentukan untuk perjalanan hidupmu. Karena setiap perjalanan harus kau ketahui dulu. Jangan kau berjalan ke arah yang tidak engkau ketahui, maka kau akan tersesat. Kenali dulu tujuanmu. Lalu kau akan tahu arah mana yang akan kau tuju. Ingat Albani, bukan main-main orang-orang yang lahir sebelum orang tuamu. Leluhurmu bukan orang sembarangan. Bukan main-main. Begitupun laki-laki yang bersamamu. Ingat, Mas Abi. satu, mengalahkan seseorang tidak cukup dengan kekuatan fisiknya, tapi dia butuh ilmu. Bagaimana cara menaklukkan lawan? Suamimu orang yang pandai dalam berpikir. Dia menggunakan kekuatan batin dan pikirannya. Selalu mengutamakan itu. Benar banget. Makanya saya percaya sama dia, sahabat saya dia. Kerjaan saya, pertemanan saya, semua dia tahu. Albani, kau harus ingat, Tuhanmu tidak suka kepada manusia yang memalingkan wajahnya kepada saudaranya ketika dia berjalan dan membanggakan dirinya, selalu merasa dirinya yang paling hebat. Kau anak yang pandai, bukalah dalam kitabmu, jelas tertulis di surah Al-Luqman ayat 18. Karena Allah tidak suka dengan hambanya yang sombong. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sesoleh apapun dia, tapi jika ada kesombongan dalam dirinya, sungguh dia adalah orang yang lemah. Ingat, semakin tua dunia, semakin manusia tidak punya akhlak yang baik. Tidak bisa menghormati yang tua, tidak bisa berkata baik, tidak bersikap baik. Itulah yang harus kau perangi.
Iya, budi pekerti kan. Itu tugasmu. Sebagaimana kakekmu memperjuangkan agamanya, menebarkan agamanya, perjuangannya sungguh luar biasa. Mau nanya apa, Albani? Kenapa? Kayak nahan kesedihan, Albani, kenapa? Apa yang dirasakan? Jangan kau mengelak dari dirimu sendiri. Seakan kau selalu bertanya, ada apa dengan diriku? Ada anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Jelas di dalam Al-Quran yang sudah kusampaikan kepadamu. Kau harusnya bersyukur. Gunakan kelebihanmu untuk kebaikan. Jangan mendahului ketetapan Tuhanmu. Jangan mendahului ketetapan Tuhan. Ayo Albani ngomong. Ya, bagaimana tugas saya dalam mengemban amanah yang diberikan? Apa yang harus saya lakukan? Pada zamanku dulu, untuk memperkuat ilmuku, aku harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Naik turun gunung, menyeberangi lautan. Sekarang kau cukup dengan membaca saja. Perbanyaklah membaca. Perbanyaklah kau bersilaturahmi. Jangan kau batasi pergaulanmu. Kau harus bisa menjadi dirimu sendiri. Kau harus bisa memberikan keharuman untuk mereka. Kau harus memberikan warna kepada mereka. Kau harus bisa menjadi penerang di antara kegelapan. Itulah tugasmu. Tapi yakinkan dulu dirimu. Ya, betul. Sejauh mana kedekatanmu dengan Tuhan? Sejauh mana perilakumu untuk mendekati Nabi? Karena dia adalah contoh bagimu. Dialah cermin bagimu. Semua itu adalah kunci untuk dirimu. Hanya itu. Orang yang kau anggap buruk belum tentu dia buruk. Orang yang kau anggap baik belum tentu juga dia baik. Tapi kau harus selalu punya pemikiran yang baik kepada siapapun. Mulai dari sekarang, berkatalah yang baik. Jika tidak ada perkataan yang tidak penting, lebih baik kau diam. Diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Cukup tersenyum saja. Iya, betul. Albani harus bisa menerima. Mungkin dia belum bisa menerima bahwa itu tuh sebuah kelebihan gitu ya. Enggak, itu proses nanti. Waktu yang berbicara, waktu yang menjawab. Ini nasihatnya bagus banget loh Albani, bisa menguatkan kamu. Ilmu tauhidnya bagus banget. Dan kau jangan pernah mendahulukan Tuhanmu. Apapun yang kau terima, simpanlah dalam hatimu. Cukup kau dan suamimu saja yang tahu. Nih, Mas Gandasari, maaf kan sering datang nih. Tempat tinggalnya di mana sih? Kenapa kau bertanya tempat tinggalku di mana? Saya mau silaturahim. Kalau di alam gaib kan sering datang. Ya saya pernah merasa pertama kali perjumpaan kita, saya merasa dilindungi. Saya merasa yang harusnya ada orang mencelakai saya Terselamatkan. tapi Mas Gandasari secara tidak langsung sedang melindungi saya, sedang menjaga saya secara gaib. Ya, saya mau ngucapin terima kasih. Entah kenapa orang-orang yang mau celakain saya hanya nyaris celakain saya aja. Beberapa kali nyata dalam kehidupan. Mas Abi, Mas, sini Mas. Ini suaminya Deswi. Ya, yang Mas Gandasari. Terima kasih kau selalu bersahabat mendampinginya. Saat pertama kali kau berjumpa dengannya, masa lalunya memang menjadi penghalang untuk kalian. Dan kau bisa melewatinya, walaupun penuh dengan tipu daya. Sesungguhnya keselamatan itu sebenarnya ada di dalam hati kalian. Kau tahu, istrimu tadi mengatakan, selalu saja setiap ada orang yang berniat jahat, hanya nyaris saja, tapi tidak masuk ke dalamnya. Hanya melukai bagian luar, tapi terasa ke dalam. Kau tahu,
ini adalah pelajaran bagi mereka. Tanpa kau sadari, kau banyak bersedekah, bukan dengan hartamu, tapi dengan ilmu yang bermanfaat. Kau jadikan hartamu sebagai wadah di mana kau memberikan tempat dan ruang untuk mereka yang mencari ilmu, kebaikan. Kau tahu, sejak dini, Panglima, pendidikan yang utama sejak dini di mana dia bisa belajar berdoa untuk kedua orang tuanya. Robbi firli wali walidayah. Memang Rumahmu ini adalah tempat di mana terkumpulnya pahala bagimu. Iya, kan buat sekolahan dulu ya. dan itu banyak buat orang-orang nggak mampu. Iya. Anak yatim piatu saya gratiskan, orang nggak mampu gratis. Benarkah apa yang aku sampaikan? Benar ya. Bersedekah bukan hanya dengan hartamu, tapi sampaikan walaupun satu ayat. Hanya sekedar alif, ba, ta saja. Itu besar setiap hurufnya. Berapa kali lipat. Dan kau setiap harinya membacakan itu kepada anak-anak itu. Itu adalah sedekah bagimu. Dan itulah keselamatan bagimu dan keluargamu. Tanpa kau sadari, orang yang baik tidak akan mengingat amal baiknya. Tapi amal baik itu yang akan menolongnya dalam apapun kejahatan, kesusahan yang menimpa dirinya. Setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari takdir buruk karena itu harus diimani. Tapi bagaimana manusia bisa selamat dari amal perbuatannya sendiri, bukan dari pengawalnya. Aku diyakini ada, maka aku akan hadir. Karena aku sangat halus. Dan aku bisa masuk ke dalam lubang-lubang pada rongga tubuhmu. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih ya Nyai. Ya, sama-sama. Saya pun terima kasih sudah diperkenankan untuk berbicara di sini. Ya. Karena bukan hanya kalian yang kudampingi, banyak sekali di luar sana. Saya mohon ingatkan kembali, jika kalian ingin menjadi manusia yang bermanfaat, ingatlah satu hal. Kenali dulu diri sendiri. Apa yang kurang dan lebihnya dari diri kita. Kelebihan itulah yang harus kalian berikan kepada orang lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mohon Ya. undur diri dari Ya. hadapan kalian semua. Iya, Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah boleh masuk lagi kudanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah proses mediumisasi baru saja selesai. Dan apa kesan yang dirasakan oleh Desvi? Apakah sudah menjawab teka-teki yang selama ini mengganggu? Masya Allah, amazing banget malam ini. Yang hal saya benar-benar nggak percaya awalnya dan jadi masuk akal. Karena banyak sekali proses mediumisasi ini dari Mas yang 1, 2, 3 medium ini menjawab sesuatu yang memang belum pernah saya ceritakan ke orang lain. Dan itu kan kita nggak kenal sebelumnya. Kenapa bisa ngomong begitu? Bahkan gitu. ke aku aja kamu nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Dan kenapa Mas bisa ngomong kayak gitu kan? Ya ini kan sekali lagi saya orang logik, tapi ternyata hal yang kita baru kenal tadi ya. 4 jam yang lalu kita baru kenal, tiba-tiba dia ngomong yang hal memang itu ini saya gitu loh. Kedua, kakek saya dibahas, kumpulin 9 orang, ada Wali Songo segala macam gitu kan. Kita dari Cirebon. Kita dari Cirebon.
Ketiga, ini amazing banget. Ya, saya memang benar, saya tidak boleh mendahului Allah. Saya nggak berani ngomongin apa yang saya tahu. Kan Allah memberikan petunjuk lewat mimpi, lewat firasat, lewat goib-goib itu kan gitu. Dan memang saya nggak berani ngomong itu semua. Mungkin ini juga hal pertama kali saya bicara di depan banyak orang. Selama ini saya hanya bicara pada suami saya gitu. Jadi Masya Allah banget tayangan Mata Langit ini, silaturahim kita ya, membuka cakrawala pikiran saya gitu. Membuat ternyata goib itu memang ada. Saya pikir kan bisa itu dijelaskan secara logika juga ya. bisa dijelaskan secara logika, ini benar-benar nggak direkayasa. Masya Allah. Dan terjawab apa yang ingin disampaikan ke Albani diwakili oleh Nyai. Iya, Masya Allah gitu. Jadi yang ini unbelievable. Kalau Mas, apa Mas kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah silaturahim ini ternyata membuahkan sebuah kebaikan ya. Pesan-pesan yang diberikan oleh para leluhur, para sepuh-sepuh yang dulu pernah ada di muka bumi ini, bahwa silaturahim ilmu yang bermanfaat, walaupun hanya satu ayat harus disampaikan. Insyaallah apa yang terjadi di sini semua kehendak Allah. Seandainya pun ada rekayasa, ya rekayasanya Allah yang punya. Ya baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Hidup ini tidak main-main. Hidup ini boleh bersenda gurau, tapi sedikit saja. Jangan keterlaluan batas. Artinya pada saat kita tertawa yang sangat lebar, kita sering lupa diri, lupa mengingat apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi pada saat kita sering bertafakur, berzikir, beristighfar, hati kita lebih terkontrol untuk mengingat akan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi perbanyaklah zikir dimanapun kita berada, walaupun terucap maupun dalam hati, dan ingatlah Allah banyak-banyak dimanapun kita berada, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan sadarkanlah diri kita dan berdoalah hanya kepadanya. Jangan bersandar kepada siapapun, ya, makhluk-makhluk tidak terlihat, apalagi yang lainnya. Mintalah kepadanya apapun yang kita mau, mintalah keberkahannya, hidayahnya, rahmatnya. Insya Allah kita akan ditempatkan di tempatnya, yaitu surganya kelak, dan mendapatkan kedamaian yang abadi sampai kapanpun. Menurut saya gitu aja sih ya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, dan terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.